Halo guys, kalian pasti udah tahu kan ini logo apa? Yaps, betul sekali. Ini adalah logo Apple, perusahaan raksasa teknologi yang hampir menguasai seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang nih guys, zaman sekarang ini kamu belum hits kalau belum punya salah satu dari produknya. Nah, di video kali ini kami akan membahas biografi singkat dari Steve Jobs, tokoh utama di balik berdirinya Apple ini nih guys. Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Steve Jobs lahir pada 24 Februari 1955 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Orang tua kandung Steve Jobs bernama Abdul Fattah Jandali, yaitu seorang sarjana asal Suriah yang kemudian menjadi profesor ilmu politik, dan John Simpson, yaitu seorang sarjana kebangsaan Amerika Serikat yang kemudian menjadi patolog bahasa Wicca. Alasan orang tua kandung membuang Jobs adalah karena pada saat itu mereka masih tercatat menjadi mahasiswa pasca sarjana dan keduanya belum terikat resmi dalam suatu ikatan pernikahan. Namun menariknya, setelah mereka menyerahkan Jobs, keduanya menikah secara resmi dan melahirkan anak perempuan bernama Mona Simpson. Steve Jobs lahir dengan nama Abdul Latif Jandali dan berubah saat ia diadopsi oleh seorang veteran dan masinis penjaga pantai, yakni pasangan Reinhold dan Clara Jobs dari Mountain View, California, Amerika Serikat, menjadi Stephen Paul Jobs. Saat sekolah dasar, Steve Jobs sebenarnya merupakan anak yang tidak tertarik dengan pendidikan formal. Ia lebih suka mengasah kemampuan di bidang elektronik dengan kegemarannya membongkar dan merekonstruksi peralatan elektronik. Lalu ia terdaftar di Cupertino Junior High School dan Homestead High School di Cupertino, California, di mana ia berada di kelas elektronik yang paling populer di sekolah tersebut. Di sana ia bertemu dengan Steve Wozniak yang sangat handal di bidang komputer dan memiliki minat yang sama dengannya di bidang elektronik. Setelah sekolah, seringkali Jobs mengajar di Hewlett Packard Company di Palo Alto, California. Jadi tak heran jika ia dan juga Steve Wozniak menjadi pekerja paruh waktu di perusahaan tersebut. Pada tahun 1972, Jobs lulus dari Homestead High School di California dan berkuliah di Reed College di Portland, Oregon. Tetapi ia hanya bertahan hingga satu semester saja karena drop out. Pada tahun 1974, Jobs mulai menghadiri berbagai pertemuan Homebrew Computer Club bersama dengan Wozniak, mengambil pekerjaan sebagai teknisi di perusahaan Atari, yaitu sebuah perusahaan pembuat permainan video populer. Tujuan utama ia melakukan hal tersebut yaitu untuk mengumpulkan uang guna melakukan perjalanan spiritual ke India. Tujuan Jobs ingin mencari jati dirinya karena ia merasa hidupnya tidak memiliki tujuan. Ia merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Ia juga sering menangis ketika mengingat bahwa ketika bayi ia dibuang oleh orang tua kandungnya sendiri. Pada masa yang sama, Steve Jobs juga mengonsumsi narkoba jenis LSD yang membuatnya pergi menuju India bersama rekannya Daniel Kotke. Dari masa indah, Jobs tengah memikirkan karakteristik dari perusahaan Apple di masa depan. Ia pulang menganut agama Buddha dengan kepala tercukur dan menggunakan pakaian tradisional India. Steve Jobs berusaha membuat Steve Wozniak tertarik untuk merakit komputer rumahan dan menjualnya. Pada saat Apple terus meluas, perusahaan mulai mencari eksekutif berpengalaman untuk membantu mengelola ekspansinya. Pada 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak, dan salah seorang temannya, Ronald Wayne, mendirikan perusahaan dari garasi rumahnya di pinggiran kota California bernama Apple Computer Corporation. Dengan pendanaan dari manajer pemasaran produk dan teknisi semi pensiun Intel,
Mike Merkula. Komputer pertama yang diperkenalkan Jobs dan Wozniak diberi nama Apple I. Lalu, tahun 1977, Jobs dan Wozniak memperkenalkan Apple II pada publik. Sejak saat itu, penjualan Apple II berkembang dengan pesat. Seiring dengan berkembangnya Apple komputer, perusahaan mulai mencari kepemimpinan baru untuk membantu mengatur perkembangan perusahaan tersebut. Pada tahun 1983, Steve Jobs menggandeng John Sculley dari perusahaan Pepsi untuk memimpin Apple komputer. Pada tahun itu juga, Apple memperkenalkan produk terbaru mereka, yaitu Apple Lisa, dengan teknologi canggih dan tergolong sangat maju. Tetapi produk tersebut gagal di pasaran. Lalu, pada tahun 1984, perusahaan Apple memperkenalkan produk komputer mereka, yakni Macintosh, komputer pertama yang berhasil dijual ke pasaran dengan menghadirkan fitur antarmuka pengguna grafis. Di bawah kepemimpinan Scholars, ternyata Jobs menemukan banyak hal yang kurang sejalan antara keduanya, mengakibatkan keduanya hubungannya semakin tidak baik. Malah, pada akhir tahun 1985, Scholars mengeluarkan Steve Jobs dari perusahaan yang Steve Jobs dirikan sendiri, yaitu Apple. Namun, Steve Jobs tidak kehabisan akal setelah dirinya itu dikeluarkan dari Apple. Malah, Steve Jobs mendirikan perusahaan lain yang bernama Computer Next dan membeli perusahaan grafis dari sutradara film Star Wars, George Lucas. Perusahaan itu diganti namanya menjadi Pierce. Lalu pada tahun 1995, Pierce sukses membuat film animasi yang sangat sukses pada tahun itu seperti Toy Story, Andrews Life, dan Finding Nemo. Melihat kehebatan Steve Jobs, pada tahun 1996, Apple membeli Next seharga 402 juta US dollar, dan secara otomatis Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikan sendiri. Pada tahun 1997, Jobs menjadi pemimpin sementara Apple setelah sepeninggalan Gil Amelio. Steve bersama rekan-rekannya membuat komputer dan teknologi canggih. Kembalinya Steve, Apple semakin menjadi perusahaan terdepan dan mengeluarkan produksi-produksi yang lain seperti iPod, iPhone, dan MacBook dengan berbagai inovasi-inovasi yang lain. Tahun 2011, Apple mengambil alih perusahaan minyak Exxon sebagai perusahaan dunia yang paling berharga. Kekayaan Steve semakin bertambah. Tercatat pada tahun 2010, kekayaan Steve Jobs sekitar 75 triliun rupiah. Kesehatan Steve Jobs diberitakan selama beberapa tahun mengalami penurunan. Lalu ia melakukan cuti medis sejak Januari 2011. Pada 5 Oktober 2011, Steve Jobs meninggal dunia di California pada usia 56 tahun. Setelah didiagnosis menderita kanker pankreas. Pemangkaman kecil Steve Jobs dilakukan secara tertutup pada 7 Oktober 2011. Steve Jobs merupakan seorang micromanager yang obsesif terhadap sesuatu yang kerjakan secara detail. Ia selalu terlibat dalam semua kegiatan perusahaan, mulai dari tahap konsepsi hingga produksi. Ia bahkan terlibat langsung dalam desain produk, terlibat dalam 300 paten baru, dan terlibat dalam strategi pemasaran. Padahal ia tidak memiliki pendidikan formal insinyur, ekonomi, atau sinematografi sekalipun. Dia adalah seorang yang visioner, berpikir jauh ke depan untuk membuat sebuah perubahan dunia. Dia juga memiliki testo yang luar biasa. Oke guys, itu adalah biografi singkat dari Steve Jobs. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Bye.